أحب الوفاء بشتى الصور. أحب الوفي الأمين الأغر. Banyak orang bersaing dengan ahli warisnya memperebutkan tanah, bahkan sampai bunuh-bunuhan, sampai mencaci maki satu sama yang lain, putus silaturahim, hanya memperebutkan sebidang tanah atau sedikit harta. Padahal tanah kita misal anggap di Menteng 1000 kali 1000 meter, kaya nggak kira-kira orangnya? Hah? Kok senyap, nggak ada suara? Atau nggak ada yang tinggal di Menteng kali? 1000 kali 1000 meter di Menteng. Baik, orang perebutkan ahli waris karena harganya mahal, sekian 1 meter sekian ratus juta mungkin. Baik, kalau kita naik pesawat, kelihatan tidak kira-kira tanah itu yang kita perebutkan tuh? Saya tanya, ibu-ibu suka dengan perhiasan, kalau punya berlian besarnya seperti bola pingpong, mahal nggak? Kalau seperti bola basket, nah, walaupun tidak ada ya, tapi kalau seperti bola basket kaya nggak? Baik, kalau berlian itu kita taruh di tanah, lalu kita naik pesawat, kelihatan? Itu nilainya dunia. Mobil Ferrari kah, mobil mewah kah, kita kalau naik atas pesawat seperti gentong-gentong yang jalan. Itu hakikat dunia memang. Hakikat dunia memang seperti itu, kecil. Sekarang Bapak Ibu bayangkan mendapatkan nikmat terbesar di dunia. Misal kita memiliki mobil yang paling mewah di dunia, paling mahal dan puluhan jumlahnya. Kita memiliki baju yang bagus dan mahal sekian banyak, mungkin 10 lemari. Kita memiliki rumah yang besar, yang sangat luar. Anggap semua nikmat terbesar sudah kita dapatkan. Lalu habis itu apa? Ada sesuatu yang abadi. Pada saat Bapak Ibu mati bawa ke kuburan tuh, hah? Dikubur nggak di liang lahat sama mobil Alphardnya? Paling jauh di pagar kuburan kan? Itu hakikat dunia. Itu hakikat dunia. Artinya jangan sampai kita berlebihan. Dunia disuruh nikmatin iya, tapi jangan sampai kita lupa kita ini manusia sebenarnya, Bani Adam, anak turunan Adam, ahli surga. Karena ayah kita dulu di surga, turun di muka bumi ini lalu dikasih panduan, hati-hati ya, ini cuma mampir loh di sini. Untuk kembali ke tempatmu surga, ini kerjain ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jangan sampai kamu lepas nih, karena ada tempat lain selain surga, bukan tempat kalian sebenarnya. Dan yang menyebabkan masuk ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini amal saleh, ini amal maksiat. Anehnya banyak orang yang memilih tempat selain tempatnya. Makanya wahyu menyampaikan kepada kita tentang keindahan surga. Dan ini bukan dongeng ya. Saya bukan datang ke masjid ini, Bapak Ibu sekalian, sering saya ucapin datang untuk seremoni, kita meramaikan masjid saja, duduk ngobrol-ngobrol. Nah, Ibu dan Bapak sekalian duduk di sini 2 jam dengarin. Itu bukan hanya untuk sekedar, saya bukan datang mendongeng ini. Ini wahyu. Dalam arti kata apa? Demi Allah akan kita saksikan dan kita temukan. Ini bukan main-main. Jadi baca ini, masukkan ke dalam hati. Dengarkan, masukkan dalam hati dan jadikan sebagai pegangan hidup. Dunia kita kehilangan teman-teman sekalian tidak ada ruginya. Bahkan kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, dunia ini semuanya tidak senilai dengan selembar sayapnya lalat di sisi Allah. Tidak ada nilainya. Lalu untuk apa jor-joran, untuk apa gunjing, untuk apa fitnah, untuk apa ambil haknya orang lain, untuk apa sombong? Apa yang didapat tuh? Baru pakai sepatu baru sudah lain langkahnya. Baru pakai tas baru diperlihatkan sana sini pamer untuk orang. Padahal kata Nabi SAW, siapa yang dalam hatinya ada kesombongan seperti biji sawi, tidak akan mencium baunya surga. Tidak cium baunya apalagi masuk. Untuk apa? Apa yang mau disombongin? Maka semua yang membuat kita tidak masuk ke surga, Bapak Ibu sekalian, tinggalin. Tidak usah ikut-ikutan di situ. Sampai Ali radhiyallahu anhu pernah dibawa ke sebuah istana besar waktu beliau jadi khalifah. Istananya dibuat besar, megah untuk khalifah. Begitu beliau lihat, beliau mengatakan, "A'udzubillah, saya berlindung kepada Allah
dari bangunan yang akhirnya membuat saya lalai terhadap akhirat. Dia tinggalkan sama Ali, tinggal di rumahnya sendiri. Dia nggak mau tinggal di istana itu. Artinya begini, bukan orang tidak boleh nikmatin di dunia, tapi jangan sampai menjadi target. Jangan sampai hanya kita bermaksiat, menganggap remeh tetangga, menganggap remeh orang lain. Ada orang subhanallah sampai fakir miskin, ketuk-ketuk pagarnya nggak mau dibuka, hanya karena minta uang 10.000 rupiah. Bagaimana bisa orang itu datang, dia akan dapat duit kita 10.000, 100.000, tapi kita dapat pahala yang besar di akhirat. Ini semua karena kedangkalan pemahaman tentang masalah akhirat. Jadi harus sadar teman-teman sekalian, di sana ada surga dan kita menyesal kalau kita nggak kejar derajat yang tinggi hanya dengan sedikit patuh kepada Allah. Karena memang kita katakan sedikit patuh kepada Allah ini artinya yang diperintahkan oleh Allah tidak berimbang dengan waktu, dengan nikmat yang Allah kasih. Coba lihat, satu hari cuma disuruh sholat wajib 5 waktu. Kalau kita kerjain satu waktu itu 10 menit, cuma 50 menit saja. Waktu kita Allah siapin satu hari berapa jam? 24 jam. Jadi nggak berimbang. Allah kasih nikmat begitu banyak dan yang diminta sama Allah dari kita cuma sedikit. Sedikit itu pun teman-teman masih banyak di antara kita yang lalai. Masih banyak di antara kita yang tidak menginginkan untuk masuk ke dalam surga. Padahal surga ini luar biasa, sulit untuk digambarkan.